untuk hari Minggu yang indah. Seharian kami hari ini memuji, menyembah, memuliakan Engkau, melayani di bait suci-Mu. Kami sangat bersyukur kalau hari Minggu ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena karunia anugerah-Mu yang indah. Engkau begitu baik. Ini semua karena mercy belas kasihan-Mu. Ini semua karena favor perkenanan-Mu. Kami bisa Tuhan melewati tahun 2022 dengan penuh perlindungan, dengan penuh kasih setia Tuhan, dengan penuh kebaikan Tuhan. Dan kami percaya 2023 kebaikan-Mu, goodness-Mu Tuhan berlari di depan kami lebih cepat Tuhan. Biarlah roh kemuliaan-Mu Tuhan mengelilingi kami. Roh kebenaran-Mu ada di depan kami. Wihinoem Adonai Elohim, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami keturunan Tuhan dari Daud, dari Yesus, dengan darah yang kudus telah beli kami, nebus kami dengan lunas. Pelayanan pendamaian sehingga kami bangsa-bangsa bisa menjadi anak cucunya Abraham. Kami bersyukur Tuhan. Begitu juga dengan hari Senin besok kami lewatin dengan penuh harapan. Kami lewatin penuh dengan rasa cukup, karena Engkau lebih daripada cukup, more than enough bagi kami semuanya. Ajar kami masuk 2023 Tuhan dengan hati yang haus lapar, dengan hati yang kejar Tuhan, dengan hati yang melekat dengan cinta Tuhan, sehingga kami bisa melewati bersama dengan Tuhan dalam penyertaan. Karena janji-Mu, kami raih janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Amin. Dunia boleh krisis, dunia boleh resesi, dunia boleh tidak ada damai sejahtera, dunia boleh Tuhan terjadi semua gempa, tsunami apapun, tapi hati kami, jiwa kami, iman kami tidak tergoncangkan dan tergoyah. Bahwa kami tidak mau kompromi, tidak terpengaruh dengan apapun. Kami tetap beriman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami kuat setia kepada-Mu. Sehingga kami Tuhan, Engkau di mana kami berada, dimanapun kami pergi, kami bersama dengan Engkau, karena Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami hadapi 2023 dengan penuh harapan, dengan penuh tahun kelimpahan, tahun supranatural, tahun mujizat, dan tahun kesaksian. Kami akan bersaksi menjadi dampak pengaruh untuk orang dunia. Kalau kami anak kesayangan Tuhan, kami tidak ditinggalkan, tapi kami akan berlari sampai tujuan, sampai dapat mahkota kekal, yaitu keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi lidah dan bibir anak-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa. Siapapun yang mendengar, telinga kami mendengar suara roh, bukakan remah bawah iman, supaya kami pulang, kami tidak sama lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya sebelum khotbah, saya bawa tim saudara. Hari ini ada Bapak Santowi, pelayanannya antar jemput jemaat kalau hari Minggu. Saudara, silakan berdiri Pak Santowi. Dia asli orang Lampung ya. Jadi kalau hari Minggu beliau ini ngantar jemput jemaat hamba Tuhan. Hari biasa nge-grab antar barang saudara. Nah di sini suka nge-grab, suka kirim-kirim barang tuh Pak Aleng, Bu Yuli, boleh dengan Pak Santowi ya. Mau nganter barang terus mau minta grab antar kemana, beliau anterin saudara. Tapi kalau Senin sampai Sabtu bayar saudara. Kalau Minggu nggak bayar, dibayar nggak mau karena dia persembahan. Jadi dikasih karunia talenta saudara, ya, yang jadi supir kasih talenta, yang masak dikasih talenta, yang ngajar, yang khotbah, yang nyanyi, main bendera, tiup sangkakala, yang tepuk tangan, main LCD, semua Tuhan mengasih kita kasih karunia dan talenta, amin. Kita mau melayani Tuhan. Dan saya tahu bahwa AI juga, AI Ali nanti dia akan kesaksian, silakan berdiri. Nah, ini pendoa. Pagi saya tuh berdoa ada seorang janda, nanti dia kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan kasih kemenangan, ya, punya masalah persoalan badai, nggak
membuat dia bunuh diri di pohon toge, saudara, tapi tetap bersandar pada Tuhan. Amin. Nah, nanti ayah akan saksikan. Yang ketiga Naomi, ya ini dari Alor. Silakan berdiri Naomi. Ya, jadi papa mamanya kalau saya di Alor, jadwal pelayanan interdenominasi, mamanya urusin, ya papanya antar. Dan suatu hari saya bilang dari Ahin juga, Bu, kirim ke saya, tolong dong, kamu sering ke Alor, cariin dong murid 20. Oleh di Singkawang buka nih sekolah Alkitab, ya sekolah 2 tahun. Nanti akan diutus pergi ke Pulau Kalimantan sana, Kalimantan Barat tuh, jadi Kalimantan ya, Cikasen Hyojong situ. Dari Betel buka, kalau nggak salah Pak siapa ya dulu kamu hubungan? Pak Jonathan. Pak Jonathan, ya mungkin paling tahu Pak Jonathan. Nah buka, jadi buka di Kalimantan. Pak Jonathan itu ada di Serpong ya? Ada di mana? GBI mana? Di GBI Impact Tangerang. Iya, Impact Tangerang. Nah, jadi mau buka di sana. Nah saya pas habis ngadain Jesus Land mau pulang, mamanya bilang titip Naomi. Jadi dari Singkawang itu karena di sana mungkin muridnya belum ada. Jadi ini sudah ada donaturnya, ada beasiswa, ada donatur. Jadi udah Singkawang nggak, jadi sudah daftar sudah segalanya. Jadi dipindahkan langsung aja ke Tamburan. Ke Tamburan 200 lebih murid ya, Naomi. 200 lebih berbagai suku bangsa datang ya dari seluruh Indonesia. Tinggal asrama di GBI di Petamburan. Nah, jadi pas saya pulang, mamanya suruh ikut biar saya bisa ngantar ya. Jadi kita merekomendasikan, akhirnya dapat 1 murid, saudara. Jadi tidak di Singkawang, tapi ada di Betel ya. Nah sekarang Naomi bukan hanya Pak Suryanto, tapi dari Nafiri Allah juga Pak Yosia kasih tunjang ini donaturnya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, dari jauh dia dari Alor bisa ketemu Pak Yosia, saudara, ketemu muka berbicara toh di tempatnya. Nah, kita aja mau ketemu dia susah loh Pak, kecuali ke gereja dia loh. Ini udah ketemu ya. Nah saya bawa anak Alor itu ada 2, satu lagi Wakti, guru sekolah minggu saya bawa ada di Semarang, bantu Tirven di rumah. Dia juga pelayanan di GPDI Semarang PSP. Karena dia pelayanan di sono, jadi saya ke sana. Saya juga sama hamba Tuhan masih muda ya. Gembalanya umurnya 40 lebih. Suami istri itu minta saya bantu juga pelayanan di sana. Jadi sekarang Tuhan kasih pelayanan Semarang Jakarta, saudara. Bolak-balik, Bu. Jadi Jakarta Semarang, ya. Kalau Jakarta pasti minggu kedua di Pasar Karya. Ya, di sini kalau ada jadwal, terus ada di Cengkareng, terus ada di Tangerang, ya, pokoknya Bekasi. Pokoknya ada jadwal. Jadi saya datang mau persekutuan kah? Mau di hotel kah, di gereja kah? Pokoknya kalau selagi saya masih kuat, ya umur saya sudah 60, Tuhan mau pakai, saudara. Tuhan kasih kita banyak, kasih karunia talenta. Jangan dikubur. Mari masuk 2023, impartasikan talenta saudara. Amin. Amin. Supaya kamu menghadapi tahun orang dunia bilang tahun resesi, tahun kesukaran. Enggak, bersama dengan Tuhan Yesus kita jalan. Tahun yang penuh kemenangan, penuh mujizat. Amin. Tahun yang supranatural kita alami. Ya, tahun yang benar-benar mengalami kelimpahan. Dunia mulai susah, mulai krisis, tapi kita resepsi, saudara. Amin. Haleluya. Ya, jadi saya mau kasih Aki kesaksian dulu ya, Aki. Kesaksian dulu. Kita santai aja di rumah ini, yang nggak di hotel ya, Bu. Kalau hotel kan 2 jam selesai, diusir ya, Bu. Iya, suruh bayar lagi. Di rumah sampai malam nggak apa-apa tuh. Shalom. Halo. Saya mau kenalin saya dulu. Nama saya Rini. Umur 65 tahun. Saya ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus tahun 2002. Terus saya ini udah ikut gereja terus kalau saya sakit ada apa gitu, saya sekali doa, saya pegang tangan saya ke atas ya, oleh biru-biru Yesus telah sembuhin saya. Oleh biru-biru Yesus telah sembuhin saya. Saya percaya Tuhan Yesus telah sembuhin saya. Saya percaya Tuhan Yesus telah sembuhin saya. Saya mengucapkan begini terus sampai saya tidur, saya berbaring, saya mengucap sendiri, hatinya selalu mengucap ini. Bangun-bangun tidak ada. Itu tadinya saya asam lambungnya suka naik. Bangun-bangun
nggak makan obat, nggak makan apa-apa, sembuh sendiri oleh karena Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Ya, selalu kita berseru sama dia selalu menjawab, semuanya menjawab. Kalau nggak pakai mic kedengeran kan ya? Kedengeran. Ya udah nggak usah pakai mic. Biar yang bebas gitu. Iya. Lari kayak bergerak. Ya. Ya. Umurnya 67 loh. Enggak, 65. Oh 65. Aduh, tambahin Pak kamu. Terus ini ada satu lagi. Saya kalau berdoa itu di gereja ya, saya berdoa ya kalau udah penyembahan, saya kelihatan Tuhan Yesus selalu itu. Saya haleluya, haleluya. Udah selesai, banyak malaikat baju putih semua ikut saya, itu saya nyanyi. Terus pada minggu yang kedua lagi saya kelihatan udah nyanyi, udah penyembahan, saya kelihatan Tuhan Yesus tinggi sekali, baju putih ya, tinggi sekali. Dia putar bajunya begini, putar Jubahnya. ya, jubahnya putar. Saya sering kalau saya sendiri berdoa kelihatan langit di atas ya, saya selalu bisa kelihatan Tuhan Yesus. Tapi saya melihat mukanya selalu nggak dapet wajahnya belum dikasih lihat, cuma itunya doang, bajunya. Terus saya tidur nih, itu mimpi di mimpi atau enggak deh, dia berdiri di depan saya, dia berdiri begini, suruh saya sujud cium kakinya. Saya langsung bangun, saya sujud, saya cium ya, itu banyak Tuhan Yesus. Nah, makanya saya sangat percaya. Ini ada persoalan satu lagi. Saya ini kan, suami saya kan nakal, tukang kawin. Jadinya dia ini saya yang pertama, terus dia kawin yang kedua ini ya. Bukan yang kedua dah, udah pernah macam-macam. Saya biarin aja asal di luar, jangan mau masuk, saya bilang gitu ya. Itu rumah saya. Terus dia kawin yang terakhir ini ini cewek ini juga nggak ada anak laki-laki kali, udah tahu saya punya anak. Dia tadinya kontrak sama cewek ini, nggak sanggup bayar, dia bawa pulang ke rumah saya. Laki ini bohongin dia, katanya itu sepupu saya. Dia masuk ke sini, saya istrinya, saya punya anak. Saya gituin kan, saya mesti terus terang, ngapain ya, rumah saya kok. Saya punya anak, ini anak saya umur 2 tahun. Dia tahun 97 masuk, anak saya 95 akhirnya. Saya beli rumah itu tahun 85. Gitu. Udah, lu rebut laki saya, nggak apa-apa. Dia selalu hasut, sedangkan laki lagi gila sama yang muda. Ya, saya dimarahin sudah. Udah, lu mesti cari duit sendiri ya. Kalau lu nggak cari duit sendiri, anak lu nggak sekolah. Lu ngomong begini. Ya udah, besok bangun tidur saya antar anak saya sekolah. Saya bawa anak saya kabur. Saya bisa cari duit sendiri kok. Saya bisa biayain kok. Saya bukannya sombong ya. Saya dulu yang adik saya kedokteran, kuliah terus saya piara orang tua 2. Saya yang tiang rumah. Kenapa kawin laki nyiksa saya begini ya? Saya bilang gitu. Ya udah, mendingan saya keluar. Saya bisa anak saya 1, saya bisa biayain lah. Saya mikirnya saya nekat, saya pulang. Tapi laki ini sangat sayang sama anaknya. Dia nggak mau, mama kamu nggak mau saya, ya udah mama kamu aja. Nah, terus kamu jangan ikut mama kamu. Kamu nggak ikut kamu, dia punya bini muda loh. Terus jadi ikut saya lari ke tempat adik saya di Tangerang 2 tahun. Dia panggil terus, papa mau mati nih kalau nggak ada kamu, papa bisa gila nih, kata dia tuh, alahin anak saya terus. Ya udah, akhirnya anak saya ya udahlah kalau mama nggak mau ya, namanya Loloy yang pulang aja ya nak, biarin papa kan bela mak, Loloy kata ya.
tapi mama mau cari duit lah ya. Ya udah, dia nggak mau. Saya sendiri buka kantin di Pujasera 15 tahun, kos sama biayain anak ini dari kelas 2 SD sampai dia kuliah Atma Jaya. Atma Jaya selesai S1. Tuhan sangat sayang, sangat kasihan sama saya dulu. Sekarang anak ini udah umur 27, dapat beasiswa S2, S3 di Korea Selatan. Sekarang udah jalan ke 3 tahun, mau 5 tahun, lulus S3. Beasiswa penuh, dapat tempat mes, di tiap bulan dikasih uang makan. Mak, saya udah mau ke Korea. Mama jangan dagang lagi lah, mama pulang aja ke rumah. Papa kan sudah meninggal, itu kan rumah mama kan. Nanti kalau mama ada apa-apa saya pusing, Mas. Saya di Korea, Mas. Bukan di Singapura dong. Waktu dia S1 dikirim sama profesornya ke Singapura 1 tahun dia magang. Nah, udah pulang Singapura, terus profesor Singapura mau ngontrak dia kerja 2 tahun. Mak, saya nggak mau cari dulu lah, Mak. Dia mau gaji saya tinggi 39 juta baru S1 loh magang doang. Mak, saya nggak mau cari duit ya. Enggak usah, mama nggak suruh cari duit. Mama masih sanggup cari duit. Terus ya mama jangan cari duit. Saya nggak cari duit. Ya udah, saya langsung ya daftar S2 S3 ya. Daftarnya di itu laptop di rumah. Ya enggak. Langsung dia lihat semua CV-nya apanya langsung diterima gitu. Puji Tuhan, dia cari. Justru itu Tuhan semua menjawab doa saya. Saya carinya langsung S2 S3 aja, susah dapatnya. Ini beasiswa pun nggak usah bayar, cuma pendaftaran bayar 10 juta doang. Ya udah, mama bayar. Terus udah, saya udah pulang ke rumah nih ya. Suami saya udah, saya pulang ke rumah ada istri muda sama anaknya 2. Pertama juga baik sama saya, pertama baik, mikir saya ada duit kali, masih baik. Lama udah tinggal 4 tahun. Saya serba salah, saya nggak dikasih macam-macam. Saya mau di pelayanan, pulang cari ribut sama saya. Saya belakangan tiap kali saya ikut pelayanan cari ribut sama saya. Terus belakangan ini terakhir ini saya ikut Ibu Nina 3 hari. Saya nginep 3 hari ikut Ibu Nina pelayanan. Pulang saya mau masuk pintu nggak dikasih. Barang saya dikeluarin semua, saya diusir. Itu rumah saya teriak, Tuhan boleh, lu hamba Tuhan loh, hamba Tuhan bohongan itu. Nah, gitu, hamba Tuhan. Terus barang saya dikeluarin semua. Aduh Tuhan, saya sampai Tuhan, lihatlah Tuhan orang ini betapa jahatnya hamba Tuhan ini. Untuk Tuhan sayang saya baik sekali. Tolongin saya ketemuin hamba Tuhan yang benar-benar yang seniornya, Ibu Nina yang menolong saya. Ibu Nina yang langsung ya udah barang kamu semua kebawa ke rumah saya aja ya. Ibu Nina yang menolong saya. Ini sangat Tuhan, sampai saya bersujud ya. Tuhan sangat baik, Tuhan nggak sampai saya geletak loh. Aduh Tuhan, untung ada Tuhan buka jalan, semuanya buka jalan. Sekarang Ibu Nina ini udah beli tiket ya bulan 2 tanggal 11 bulan 2 ini ajak saya ke Batam, ke rumah Iinya, hamba Tuhan yang senior juga, punya pastori, punya gereja, supaya saya mantap pelayanan di situ. Oh puji Tuhan, saya bilang Tuhan selalu saya idam-idamin, hati saya kayaknya sudah sampai di situ. Saya mau layani Tuhan, sisa umur saya mau layani Tuhan terus. Saya nggak mau dunia lagi, saya mau cari duit lagi. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus saja, melayani Tuhan. Ya, itu kesaksian saya sendiri. Saya tetap tabah, saya serahkan sama dia. Ya udah, kamu mau ambil, silakan. Kamu berurusan sama Tuhan Yesus. Laki saya direbut, rumah saya direbut. Ya, serahkan pada Tuhan. Sampai saya ke pos ya, saya bilang, RW kesaksian. Pak, dia masuk tahun 97. Kenapa bisa jadi rumah dia, Pak?
Saya nggak bawa surat apa-apa. Soalnya laki dulu pegang surat saya sampai surat lahir saya aja dipegang sama dia. Semua dipegang, nggak boleh. Dia takut saya kabur terus. Kalau ribut dia terlalu konsisten. Takut saya kabur, dia tahu saya selalu mau kabur ke rumah orang tua saya. Nah, gitu. Terus jadi saya pergi saya nggak bawa surat apa-apa, cuma ada fotokopi. Nah, surat rumah. Terus RW nanya saya, kamu ada nggak fotokopi surat rumah? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang si ini yang minta bini saya nggak bikin surat kawin. Orang zaman dulu kan nggak bikin surat kawin. Terus dia balik nama dia, laki saya udah meninggal. Dia bilang, kamu nggak punya surat kawin. Saya ada surat pemberkatan nikah. Udah balik jadi nama saya. Kamu panggil jenderal pun kamu nggak bisa menang, katanya gitu. Ya, kamu menurut duniawi manusiawi kamu menang, nggak apa-apa. Tuhan Yesus yang tahu. Saya bilang semuanya. Saya serai pada Tuhan Yesus semuanya. Tuhan Yesus yang bisa melakukan semuanya. Amen. Nah, udah, saya tenang aja. Soalnya Tuhan Yesus selalu buka jalan kasih saya yang terbaik. Ketemu hamba Tuhan yang benar-benar yang senior menolong saya. Itu dari Tuhan kan semua. Ya, Tuhan sangat baik, saya bilang. Tuhan sangat baik. Makanya dia punya anak 2. Enggak beres semua. Ya. Nah, satu itu anaknya yang cowok lebih kecil daripada anak saya setahun. Cewek-cewekan. Saya di situ 4 tahun udah ganti 4 cewek. Nah, itu makanya Tuhan ada mata. Semuanya benar gak? Nah, Tuhan sangat baik. Dia selalu nyindir saya di kamar sendiri ya. Saya di kamar, kalau naik tangga suka berdoa, suka baca Alkitab, suka ke gereja, nggak jamin masuk surga. Katanya gitu. Aduh Tuhan Yesus, dengarlah kata-kata dia. Nah, saya selalu tidak bisa mengadu sama siapa lagi. Saya selalu angkat tangan, berseru sama Tuhan Yesus. Tuhan, dengarlah kata-kata dia. Itu hamba Tuhan tuh, saya bilang gitu. Tuhan periksalah hatinya. Nah, saya bilang gitu. Makanya Tuhan kasihan sama saya. Saya bisa dapat Ibu Nina yang benar-benar tolongin saya. Ketemu hamba Tuhan yang benar. Dia soalnya hamba Tuhan yang nggak benar, bohong punya. Nah, nggak sekolah, nggak apa. Pergi fotonya gede-gede, ya. Wisuda pajak itu nembak punya. Saya kan tahu, nggak sekolah. Anak saya sebagai pelayanan ya, suka suruh anak saya kan dari 4 tahun kan bapaknya dulu suami istri kan udah Kristen tinggal gereja. Anak saya kelas 4 SD udah pelayanan pemain musik. Dia nggak sekolah biologi, nggak sekolah apa-apa. Papa juga nggak sekolah, tapi papa nggak berani pergi foto, bikin foto wisuda. Katanya dia berani ya, itu biarin. Dia bohongin manusia. Ya, dia bohongin manusia. Tapi Tuhan tidak bisa dibohong, benar nggak? Dia biarin aja, itu urusan dia. Makanya dia punya gereja. Umatnya nggak ada ya. Umatnya hanya 3 orang sama saya, 3 orang. Pengerjanya 5 sudah. Tadinya pengerjanya ada 12. Nah, umatnya juga ada lumayan. Ada nggak sampai 20 sih, 14 atau 15. Mundur. Kenapa begini? Tiap kali ada orang baru, perpuluhan, penyembahan ada 5 tempat. Itu, ya 5 tempat ya. Selalu ngomong loh, perpuluhan loh. Kok saya bayar perpuluhan, kok kamu masih bayar? Saya stop, nggak mau bayar. Nah, saya stop, nggak mau kasih. Biarpun saya nggak cari duit, anak saya tiap bulan kasih saya, mama nggak bisa kerja ya, saya kasih mama 1 juta, mama cukup nggak? Cukup dah ya mak, soalnya saya belum kerja, saya cuma dapat beasiswa punya duit, saya sisain kasih buat mama. Ya cukup, mama cukup. Saya tadinya kasih juga 100 dah ya. Stop saya tadinya jual somai dulu. Jual somai, saya pergi keliling Tanah Abang, Harko, Pasar Pagi, lumayan. Saya sebulan bisa kantongin 3 juta. Saya kasih dia perpuluhan 300, 2,5, kadang saya kalau untuk saya kasih. Oh, gitu. Nah, sejak saya lu begini, sama ada anak lu yang cowok, beda anak saya setahun lebih kecil. Kalau emaknya ribut sama saya, cari gara-gara saya, dia mau tonjok saya lu. Silakan tonjok. Nah, saya pasang
pipi kanan, pipi kiri ditonjok. Saya bilang gitu. Begini, ya biarin nak kalau dia pukul. Saya kasih tahu telepon saya. Biarin dia pukul, Mama tinggal lapor aja. Katanya dia masuk penjara kemudian. Jahat bukan. Kalau maknya gara-gara tadinya anaknya enggak loh, sangat baik sama saya waktu itu. Gara-gara maknya suka hasut dia, ajarin dia, jadi supaya musuh sama saya, gitu, benci sama saya. Ya udah, ya saya juga nggak minta makan kok sama kamu. Kamu nggak kasih saya makan kok, saya beli sendiri, masak sendiri kok. Itu puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Tuhan Yesus. Ya, makasih Tuhan Yesus sangat baik. Percayalah semuanya. Amin. Haleluya. Hari ini bisa kuat karena kenapa? Karena Tuhan. Silakan duduk ya. Anugerah Tuhan. Saudara, kita tahu hak dia diambil. Haknya diambil, saudara. Ini seorang pendeta, hamba Tuhan, saya tahu sekali, suka jalan sama saya juga. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi seperti ini? Harusnya mereka tuh seperti keluarga kakak adik, betul? Karena tidak punya kasih. Melayani usir setan bagus. Kadang-kadang kesaksiannya bagus. Semua bagus. Tapi kalau nggak ada kasih, nol. Makanya zaman sekarang ini krisis kasih loh. Krisis itu artinya ancaman, maksudnya apa ya? Kasih itu sangat dingin, sangat beku, sangat tawar. Jangankan ini istri tua, istri muda, bapak sama anak aja zaman sekarang krisis kasih, betul? Bisa berantem. Bapaknya belum mati aja minta warisan, saudara. Warisan udah dikasih, orang tua nggak diperhatiin, dia udah punya keluarga sendiri-sendiri. Itu saya layani banyak orang tua nangis, saudara. Saya kuatin mereka. Jangan harap sama anak. Jangan harap sama anak. Harap sama Tuhan. Amin. Kalau kamu terlalu mengharap sama anak, satu hari dia mengecewakan kamu, akan sakit hati sekali, saudara. Akan sakit. Tapi kalau kamu serahkan semua kepada Tuhan, kamu kejar Tuhan, utamakan Tuhan, kamu akan mengalami kelimpahan. Kamu akan bahagia, akan sukacita, damai sejahtera. Ya, banyak orang harap sama Anda. Jangankan ini istri tua, istri muda biasa itu drama Korea kan, ya kan? Nah mungkin itu hamba Tuhan itu, saya rasa mungkin sering nonton drama Korea kali ini, jadi kayak gitu. Gembala. Kalau mengemuti kasih, ini janda tua, miskin. Mandiri kalau masih muda, lain. Anak masih beasiswa, suami direbut, udah tahu keadaannya gimana. Rumah dia yang beli, sudah tahu. Tapi kalau orang, kalau hidupnya, kalau dia memang mau, namanya orang bilang bangsat tuh, mau bangsat mau apa? Nggak bisa mau apa-apa. Sebab dia hebat sekali loh. Ini kalau ngusir setan luar biasa. Suka di tempat si Ahin juga, Bu. Saya udah bawa dia kemana-mana, udah keluar dalam negeri. Tapi kalau nggak ada kasih, nol. Sebenarnya AI itu masuk kembali ke rumah itu sebenarnya untuk memproses, saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tuhan proses. Dan bisa nggak dia saling memproses? Dua-duanya orang pelayanan. Sebenarnya itu bisa lewatin nggak? Anggap saya cuma nasihatin dia, sebenarnya ini anggap aja saudara. Udah anggap aja kakak adik. Semua orang punya kelebihan, kekurangan, betul? Itu cuma modalnya, cuma kasih. Kalau ada kasih, kasih menutupi segala kelemahan, kesalahan. Amin. Kalau ada pakai kacamata, udah ada kasih, bisa menerima kekurangan, kelebihan orang lain. Siapa sih yang hidup ini nggak punya aib? Nggak punya masa lalu? Siapakah yang hidup ini semuanya nggak punya kekurangan, nggak punya kelemahan? Semua ada. Saya punya kelemahan, Ibu Yuli, Pak Aleng, AI, semua punya kelemahan. Tapi marinya kelemahan itu
kita pakai kacamata Tuhan Yesus bisa menerima orang dengan apa adanya. Saya suka nasihatin dia, tapi terakhir saya tidak ngerti. Kalau saya lihat AI bukan kenapa, saya kalau ke sana saya kasihan melihat dia tidak dihargai. Saya datang seperti begini, saya dipanggil selalu melayani pelayanan, jadi kayak begini, kan? Nah, si AI duduk di situ, saya lihat kok ini kok dicuekin gitu. Kalau saya ajak makan semua. Kalau saya bagi hangkau semua. Jadi saya pikir ini jemaat, oh dia cerita, pokoknya saya masuk dia udah cerita macam-macam pokoknya. Nah kita hamba Tuhan kan punya hikmat. Saya melihat, oh ini kenapa ya kok dicuekin kayak gini, kok lain nggak dihargai sama sekali. Dia cerita lah bini tua bla 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 versi dia. Dulu saya ya baru ketemu ya 16 tahun yang lalu baru ketemu. Saya masih ya dengerin cerita dia. Tapi belakangan lihat buah-buahnya lihat seperti itu. Ternyata yang benernya itu beda. Ada kali kita konseling seseorang itu mesti penuh hikmat pengertian Tuhan. Tapi kita tetap jaga hubungan. Saya bilang, saya kasihan, kamu pakai kacamata kasih dong. Kalau dia lagi mengeluh di depan saya, ya, pokoknya ceritain AI gini-gini nih sering. Pakai kacamata kasih. Kalau saya lihat dia dia janda. Janda tua, susah, mesti ditolong. Dihargai, orang tua. Kalau di sana makan atau apa mau pergi saya selalu ngajak dia. Ya benar ih. Ya benar. Kalau nggak ada Kayak saya datang sini, saya pasti menghargai orang tua, orang lemah. Ya, saya hargai. Nah itu seperti itu. Maksud saya, kita orang Kalimantan gitu kan sangat menghargai orang tua ya. Iya, sangat menghargai loh. Betul. Anak-anak kawin banyak di Hong Kong, di Taiwan, mereka tiap tahun pasti pulang loh, pasti kirim uang. Begitu adik saya juga gitu. Kita hargai orang tua. Apalagi kita hamba Tuhan mesti perhatikan janda. Jadi saya kenapa kamu kok kayak gini-gini? Ya karena saya lihat dia janda. Di dalam pikiran saya suaminya direbut, rumahnya direbut. Nah dia nggak minta tolong siapa, dia nangis-nangis, teleponnya ke saya. Mending dia telepon ke hamba Tuhan lain. Kalau dia telepon ke saya berarti Tuhan minta saya yang tolong dia, betul? Saya harus nangkep ini, saudara. Nangkep. Ini datang minta tolong saya ini bukannya kasih saya duit loh, saudara. Saya pelayanan biasanya kasih duit ini beda. Saya harus tolong dia. Harus buka jalan. Harus tergerak dan bergerak. Ini akhir zaman ini banyak orang tua digituin, saudara. Ini fenomenanya krisis banget loh, krisis moral. Kalau kamu bukan, makanya saya bilang, kalau kamu bukan pendeta, orang biasa, saya naungin. Ini yang tiap hari baca firman dari kejadian sampai bolak-balik, kalau dia khotbah bolak-balik kalau dari Alkitab. Tapi nggak ada kasih. Puasa 40 hari, puasa Esther 3 hari nggak makan nggak minum. Tapi setelah puasa katanya Tuhan, dikit kata Tuhan buka aib orang, saudara. Jemaat dibukain aibnya, pergilah, nggak mau. Terus yang ditekankan perpuluhan aja, persembahan aja. Saya datang sini, jemaat sini ditekanin perpuluhan ya Pak Alen. Nah, ada diajarin tapi nggak sering ya. Ini tiap minggu. Persembahan sampai di kantong, kantong berapa? 3 ya? 5 tuh. 3 kotak, dulu 2 yang biru, 2 keliling. Jadi hamba Tuhan itu panggilan, saudara. Melayani itu panggilan. Melayani itu dipilih di antara terpilih, bukan asal-asal. Melayani itu bukan sok-sokan, nampil-nampil, promosi diri sendiri, bukan. Melayani ini hamba Tuhan. Rela menghambakan dirinya dengan rendah hati. Kata Tuhan, contohlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Matius 11. Coba Matius 11 29 30 31. Coba Matius 11. Ini kata Tuhan loh, perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada ayat 31? Habis ya? Ya, kembali lagi ayat itu, yang lemah lembut itu. Tuhan bilang, contohlah kepadaku bahwa aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau engkau bisa lemah lembut dan rendah hati,
jiwamu ini akan mendapatkan ketenangan. Nah, ini orangnya tidak lemah lembut dan rendah hati, dia sok-sokan, mau menang sendiri, sehingga membuat sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Jadi matanya sudah ditutup, yang penting aku menang. Nah, di akhir zaman itu terjadi banyak nonton itu telenovela ya. Ya, Tuhan bilang kuk yang aku pasang itu ringan. Saya bilang kuk yang kamu belajar, sebenarnya Tuhan tuh pasang itu untuk memproses supaya kamu itu dewasa. Kuk yang aku pasang itu ringan. Saudara tahu kalau misalnya sapi suruh mengirik, sapi ya, kerbau pernah mengirik, tahu kan dia mengirik? Kalau dia mengirik, itu dipasang kuk kayu di belakang, terus ada tali kan, kiri kanan. Kalau petaninya suruh maju, dia maju, betul? Suruh ke kanan, dia ke kanan. Suruh ke kiri, dia ke kiri, dia taat. Pernah lihat kerbau kalau mengirik mundur ke belakang? Pernah? Balik begini? Gak pernah, maju ke depan. Dan dia taat sama petaninya. Artinya di sini Tuhan bilang, kuk yang kupasang, masalah persoalan proses kuk di sini. Kalau engkau taat, engkau melakukan firman Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, engkau taat, engkau lemah lembut dan rendah hati, makanya kuk yang kupasang itu ringan. Tuhan suruh ke depan, lu ke depan. Tuhan suruh ke kanan, lu ke kanan. Maju bersama dengan Tuhan 2023 ini. Bahwa kuk yang kupasang itu ringan. Boleh kita merasakan tuh kayaknya masuk 2023 ini berat ya. Kayaknya masuk 2003 ini kayaknya susah ya. Kayaknya 2023 ini baru masuk aja banyak sekali malapetaka. Tapi Tuhan bilang lagi, ada yang masuk 2023 itu masalah PHK. Ada yang masuk 2003 itu malah istri atau suami meninggalkan keluarga. Itu semua proses. Tapi Tuhan bilang, seperti AI ini proses, saudara. Dia proses, makin berharap Tuhan, makin proses. Jadi saya lagi lihat tuh kayak Samuel, Pak. Jadi saya lihat dia punya gaya, dia ingat Samuel. Mamanya Samuel itu adalah Hana. Istri mudanya itu adalah Penina. Selalu menyindir si Hana, karena Hana mandul kan, nggak bisa punya anak. Selalu nyindir, nyakitin kalau ngomong. Karena nggak punya anak, Penina ini merasa sangat bangga banget, hebat banget punya anak. Sedangkan Hana udah lama mandul, tapi suaminya sayang sama Hana. Penina punya anak terus. Hana susah hati karena sering sering bukan ditekan, apa yang namanya, kayak orang disindir-sindir. Ya seperti ayah aja, 2 pujian penyembahan di kamar. Udah tua begini memang begitu, mau suruh ngapain, sikat WC, ngepel, anak-anak rohani banyak. Ya pasti dia 2 pujian penyembahan. Kalau buat saya nih, kalau saya di rumah saya ada orang pujian penyembahan menyalakan mesbah pagi siang sore, aku senang setengah mati menghadirkan hadirat Tuhan, mengaktifkan malaikat bekerja. Atmosfer di rumah kita nih loh, atmosfernya di bumi seperti di surga. Saya malah mau mengumpulkan kalau bisa semua pendoa-doa di rumah saya, saudara. Itu kamar bawah yang sering Ali tidur itu apa? Hamba Tuhan luar dalam negeri, desa kota udah tidur situ doa, kamar itu doa, sering lihat malaikat. Kalau saya ada orang seperti itu, saya senang setengah mati. Saya nggak mikirin orang itu mau masak mau ngepel mau bersih-bersih, bagi saya itu nggak terlalu penting. Yang penting dia orangnya, hidupnya benar-benar menjadi mesbah, doa pujian penyembahan sungguh-sungguh. Itu kita merasakan tuh ada hadirat Tuhan di rumah itu. Artinya ada tabut, saudara, menghadirkan hadirat api doa. Itu saya senang sekali. Tapi kenapa ya nih ada orang doa kok nggak bisa? Kenapa? Karena matanya ditutupi oleh ilah zaman. Wifi-nya dimatiin supaya HP saya nggak bisa dengar. Ya. Saya sampai beli pulsa, beli kota sendiri. Ya, nah rumah sendiri loh itu,
Dia gantiin nomornya, dia orang keluarga bisa, saya nggak bisa. Iya, sampai kayak gitu. Iya. Jadi berarti memang nggak udah senang di sono. Apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan permalukan? Enggak. Tuhan akan taruh dia di tempat yang terbaik, saudara. Sama kayak Hana, saya perhatikan kamu mirip kayak Hana nih. Waduh, terus Hana tuh ketemu sama imam siapa? Eli juga ya, siapa namanya? Eli ya? Iya, Eli Melek kan Eli ya? Iya, ketemu sama Hana ketemu siapa ya? Samuel ya Pak ya? Bukan, Samuel anaknya ya. Hana ketemu sama imam siapa? Imam Eli kan? Dikirain dia tuh berbahasa roh, nangis. Dia kejar Tuhan loh si Hana. Dalam keadaan sedih, sakit, ditekan terus sama Penina, disindir terus, ya terus nggak dihargai. Karena zaman dulu orang Israel kalau wanita mandul tidak dihargai, saudara, dianggap tabu. Makanya tuh sering disindir, dia nggak tahan, dia nangis. Nangisnya kemana? Nangisnya lari ke Tuhan. Jangan nangis ke tetangga, nangis ke saudara-saudara. Apalagi ke orang tua kita, saudara kita. Ya kalau ditolong, kalau nggak ditolong kita malah dihina, saudara. Amin. Amin. Tapi nangis sama Tuhan. Dia pergi ke bait Allah si Hana. Dia nangis di situ. Sampai dia doa, dia nggak ingat lagi, dia fokus sama Tuhan. Dia tahu Tuhan itu pembuat mujizat. Tuhan itu maha dahsyat, maha kuasa. Dia berlari. Dia bukan jalan loh. Dia berlari, dia pergi ke bait Tuhan, ketemu dengan hamba Tuhan di sana. Ketemu imam. Di situ dia nangis. Sampai dia berbicara dengan Tuhan, sampai mulutnya itu berbahasa roh, saudara. Berbahasa roh, dia bicara sama Roh Kudus, bicara kesedihan, kesusahan dia. Akhirnya imam itu bilang, kamu ini kayak, dia pikir ini perempuan kok datang nangis baik itu berbicara nggak mengerti apa ini perempuan gila. Tapi dia bilang apa? Bapak tidak. Saya ini kepengen punya seorang anak. Imam itu bilang tahun depan juga engkau akan mengandung dan buka rahim, engkau akan mengandung anak laki-laki. Dia bersuka cita, anak itu dia persembahan buat Tuhan, yaitu si Samuel, saudara. Samuel menjadi nabi yang luar biasa. Ya, nabi 3 generasi loh, Saul, Daud, dan Salomo. Bayangin. Jadi saya lihat ini seperti itu. Saya ingat firman. Oh iya seperti itu, butuh ditolong. Saudara, kalau hari ini engkau mendapat masalah persoalan, kalau hari ini engkau merasakan susah, engkau jangan takut. Mari engkau kejar Tuhan, amin. Kau kejar Tuhan. Gak ada yang hargai engkau, menolak engkau, menghina engkau, membuat engkau menjadi insecure, minder. Jangan takut. Roh Tuhan di dalammu lebih besar dari segalanya, amin. Taklukkan itu. Lewat apa? Bukan dari mulut kita berbicara yang negatif, tapi dengan perkataan deklarasikan kuasa Tuhan. Perintahkan malaikat bekerja. Siapa sih yang tahun 2021, 2023 tidak punya masalah, tidak punya kegagalan? Tapi Tuhan tidak biarkan kita jatuh tergeletak. Tahun ini kita jalan bersama dengan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Mau engkau kerja kah, di rumah kah, mau engkau membuat usaha sesuatu, dimanapun berada, doa sertakan Tuhan. Tanya Tuhan. Kalau tahun kemarin semau kita, tapi tahun ini mari tanya Tuhan. Amin. Kejar Tuhan. Kalau AI ini nggak kejar Tuhan, nggak mungkin ketemu saya, saudara. Amin. Karena kejar Tuhan. Adakah itu di sini masalah persoalan, kelihatan kita terhimpit kayak nggak ada jalan dah. Tapi Tuhan nangis hadapan Tuhan, dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tuhan nggak tahan, Tuhan penuh dengan kasih. Manusia mau pendeta sekalipun ketua sinode ada kalanya ada kasih. Di antara pendeta juga bisa ribut karena rebut kedudukan, saudara. Organisasi. Itu saya ngalamin semuanya.
Mau ke gereja 10 gereja, semua ada boroknya, nggak ada yang sempurna. Perhatikan, Tuhan Yesus kepala gereja, Dia yang sempurna. Tapi justru nggak sempurna itu kekuranganmu itu Tuhan tambahkan. Amin. Jadi mari ikutin aku, lemah lembut dan rendah hati. Mari kita belajar lemah lembut. Lemah lembut itu bukan seperti orang Jawa ya. Aku tuh kan sama ya, tinggal di Semarang, Bu, bolak-balik. Pak, itu di Bali itu apa? Dia punya itu lumpianya kan enak. Pak, nyonyalin di mana tempatnya? Lumpia enak kok, Google bawa ke sini. Oh, itu di sana loh. Itu nanti belok ke utara. Jenengan ke sono gitu kan. Ya, keinjak kakinya aja. Aduh, kakiku loh keinjak. Untung nggak putus. Coba kalau orang Batak lu injak, kakiku keinjak, kata lu mana? Orang ngajar injak-injak. Beda. Ya. Apalagi orang Kalimantan tuh injak kakinya. Kecem sokok ini ya. Dijitak ya. Orang Kalimantan suka jitak orang nih dari kecil. Ya. Bagi orang NTT, gimana ngomongnya? Ngomong NTT gimana? Langsung pukul, ditendang bisa loh. Injak ini, mata kau di mana? Kurang ngajar. Aku lihat, aku sering lihat sama Tuhan di sana lagi ibadah begini. Kalau suruh doa, bandel-bandel, ditendang beneran, dipukul beneran loh. Ngalah, sembuhin orang, saya kaget. Dipukul. Pak beliku bok. Pak bisa mati tuh. Tuhan suruh pukul. Tapi sembuh. Sakit gitu. Dipukul kenceng-kenceng. Coba orang NTT beda lagi loh. Pak, cara kamu pelayanan begini kalau di Jawa, di Jakarta kabur, apalagi orang Kalimantan, orang Budaya kabur, nggak ada yang mau loh. Betul. Ada yang diludahin sebenarnya. Serius. Orang udah diangkat datang ini ya. Didoain, itu saya lihat sendiri. Itu gelas, saudara. Kata Tuhan pagi, jam 3 pagi bangun dan sikat gigi. Betul ini. Gak sikat gigi. Nanti ada orang sakit datang, betul digotong naik ke atas. Saya lihat dia doain, buka. Itu ludahnya kental, pepe 3 kali. Doa, bukan penyembahan, suruh minum. Sembuh, pulangnya jalan, saudara. Aduh, gue kan kalau aku disuruh minum, apalagi lagi macam tahun kemarin itu zaman COVID, lagi gue pikir 1000 kali, saudara. Iya dong, ya kan? Walaupun ini hamba Tuhan, apalagi pagi nggak sikat gigi lagi. Aduh, baunya si naga-naga. Tapi pulang bener, dipukul. Itu cara pelayanan beda-beda, karunia itu roh Tuhan yang suruh. Kalau roh Tuhan nggak suruh jangan kayak begitu, dikira dukun, saudara. Nggak ada ya kita yang kayak gitu ya. Itu roh Tuhan suruh dia. Dia kalau mau khotbah, roh Tuhan bisikin dia. Pertama, kedua, ketiga. Kalau roh Tuhan nggak khotbah, nggak bisikin dia, kita suruh nyanyi terus. Kalau nggak, saya yang disuruh khotbah dulu. Siapa? Saya, siapa? Nanti baru dia. Roh Tuhan udah tunjukin, baru dia khotbah. Itu benar-benar diajar sama Roh Kudus, dan dia sering dengar lagu-lagu malaikat, sehingga dibikin YouTube ya. Nah itu cara Tuhan kasih karunia dia. Lemah lembut itu artinya suaramu, kupingmu itu mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Banyak menyembah, doa pujian untuk masuk 2023. Lemah lembut. Kalau Tuhan bilang jangan judi online, jangan main judi. Saudara tuh judi online tuh si Sambo besok belum kelar-kelar loh. Saya lagi gemes, putusannya apa ini? Hukum mati apa seumur hidup, Pak? Gimana? Bisa juga seumur. Ngikutin terus itu mah nggak dosa, Pak, nggak apa-apa. Kita harus tahu dong. Itu orang Kristen. Sambo tuh Kristen, Yosua tuh Kristen. Richard Kristen. Semua Kristen. Itu si Richard Kristen. Yosua ini papa mamanya tuh guru. Mereka orang Batak, sangat taat sama Tuhan, betul? Makanya si Sambo mungkin sering begitu orang belum ketemu. Tuh cawan jahatnya tuh udah sampai ke atas, Tuhan cium udah bau busuk banget nih. Udah sampai ke atas, udah nggak tahan. Makanya harus dibongkar. Polisi loh. Polisi ini alat negara, pahlawan bangsa, betul?
wakil pemerintah dari Tuhan. Dia tuh wakil Tuhan. Tapi justru dia kok yang bunuh anak buah dia yang begitu setia. Tapi kalau seandainya dia bunuh itu mungkin suku Jawa atau Sunda atau Islam atau Muslim, ya itu kan kalau udah dipocongin gitu kan nggak boleh dibuka toh. Selesai kasih uang, makanin selesai ya. Kan nggak boleh lama-lama kan, semalam meninggal udah langsung ini. Tapi dia tuh memang ketemu batunya. Orang tuh nggak punya kasih, nggak, matanya gelap, saudara. Gelap sama apa? Gelap sama duit. Uang itu akar dari segala kejahatan, saudara. Polisi udah nggak sadar, uangnya udah banyak, miliaran sampai triliunan loh. Kok bisa gitu anak buah yang sering begitu setia? Ketemulah orang Batak, dia udah waktunya dia. Mungkin dia sering begitu sama orang. Ketemu orang Batak, saudara. Kalau Batak itu jangan salah, Batak ini yang pertama Ambon. Kristen masuk Indonesia pertama Ambon, kedua tuh Batak, saudara. Ketiga baru Minahasa. Mereka setia kepada Tuhan, saudara. Si Yosua ini kayak jadi martir. Bongkar tuh pemerintah Indonesia masuk 2023, amin. Ya, supaya ada kebenaran. Dan Yosua ini jadi martir, saudara. Saya perhatikan kalau dosa pembunuhan itu cepat terungkap. Lain sama perampokan, perzinahan dan sebagainya. Coba pembunuhan dah. Mau dipotong 12, jauh-jauh kepalanya di mana, kakinya di mana, ketangkap pembunuhnya. Ada pembunuhan dibuang ke sumur, ketangkap. Ada pembunuhan ditaruh di mana, di Xbox. Ada ditaruh di tembok, dipenuhin tembok, ketangkap, saudara. Makanya sudah waktunya, ini orang Kristen dibongkar. Harusnya menjadi terang untuk bangsa dunia yang gelap ini. Dia bukan menjadi terang, saudara. Dia bikin malu Tuhan benar-benar loh. Saya nggak tahu Kristen-Kristenan apa Kristen turunan apa tradisi, nggak apa-apa. Tapi masuk 2023, mari, itu tahun Peggy Mel. Peggy Mel artinya Tuhan bekerja. Mulut kamu berkata positif, kamu dapat positif. Mulut kamu ngomong negatif, kamu dapat negatif, saudara. Perhatikan. Kalau kamu bilang masuk 2023, aduh susah, payah, aduh, tahun yang moyung, tahun yang bikin sakit-sakitan, tahun yang benar-benar krisis ekonomi, membuat kamu pikiran begitu, kamu nggak ada semangat, nggak ada apa, kamu jalanin susah, letih, lesu, lunglai, saudara. Tapi kalau kamu, aku masuk tahun ini luar biasa, bersama dengan Tuhan, aku masuk musim yang baru, anggur yang baru, bersama dengan Tuhan, saya harus lari, naik level rohani saya. Yang tadinya nggak pelayanan, yang tadinya nggak jarang memberi, saya memberi. Yang tadinya nggak pernah besuk, ikut ibu gembala. Yang tadinya nggak pernah doa, saya berdoa. Semua dikasih karunia, melayani. Yang tadinya di rumah, yang baca Alkitab, aminnya besok. Nah, mulai. Yang biasanya nonton Sambo terus sampai ketiduran, sekarang mulai doa pujian penyembahan. Jadi harus ada perubahan. Amin. Lemah lembut artinya kamu mau melakukan firman Tuhan. Rendah hati. Masuk 2023 ini kita rendah hati. Semua orang kalau rendah hati, orang suka. Amin. Amin. Jangan sombong-sombong, jangan sok-sokan. Kuda kamu lari kencang, kata di Yesaya. Kuda orang lari kencang, betul nggak? Kayak jadi PNS baru 5 tahun 10 tahun, gayanya setengah mati. Nanti ada yang baru lagi, kamu udah digeser. Kuda orang lari kencang. Jadi kita jadi orang jangan sombong. Si Sambo ini sombong sekali, dia punya kerajaan. Tapi sekarang kita lihat waktu di hakim, masing-masing sekarang bela diri sendiri, semua takut di penjara, betul? Lihat semua sindikat dia. Uang berkuasa nggak? Udah enggak. Itu si Eliezer aja itu adalah yang paling rendah pangkatnya loh. Tuhan pakai bongkar, saudara. Orang yang polos-polos, orang yang nggak terkenal. Gara-gara Sambo dia terkenal, saudara. Lebih terkenal dari Raffi Ahmad loh sekarang, betul nggak? Sampai ibu-ibu, nenek-nenek, mak-mak bawain pakaian, bawain kado, bawain makanan, pergi ke sidang sana. Betul-betul ini.
kayak blon-blon gitu loh, tapi mukanya ganteng juga ya. Pakai iya. Kayaknya kita kesian sama Elia sebetulnya Pak. Ya, kalau saya pergi ke sana ketemu dia juga mau saya kasih bakpao, mungkin saya boleh bakpao. Kalau bakpao itu, aku punya apa? Peyek. Kayaknya ibu enak banget ya. Saya nunggu nih peyek dia. Saya malu hati dong makan peyek terus, pakai hari ini saya bawain puding saudara ya. Pas musim siang, ya lah kok paling masa peyek terus. Sekali jangan makan orang dulu, kita harus bagi juga, jangan mau aji mumpung, nggak boleh ya, kita hamba Tuhannya. Nah saudara, jadi mari kita rendah hati. Orang rendah hati itu bukan rendah diri insecure. Rendah hati itu artinya kamu ini benar-benar punya hati itu nggak congkak. Sekalipun kamu hebat, kamu kaya, kamu pintar, tapi kamu tetap rendah hati. Terutama rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau orang selalu bilang, nih karena aku nih, ya kamu bisa begini kan istriku, lu bilang dari Tuhan, itu dari aku yang kerja. Bukannya terima kasih sama aku, kok terima sama Tuhan, itu sombong saudara. Ya betul, kamu yang kerja, siapa yang doa? Kita yang doa. Iya, saya suka bilang suami, kita doa sampai nungging-nungging saudara. Ada kayak keluar air mata. Sekarang punya ternak besar, apa? Kalau bukan karena kita doa, istri yang doa, Tuhan kasih mati satu deret ayam semua, mati 200 ekor, lo bisa nangis ngeliat ayam saudara. Betul nggak? Dia kirim ular 2 ekor aja habis saudara, dikipas-kipasin habis semua. Tapi kan kita doa, Tuhan kirim malaikat melindungi. Jadi jangan sombong. Makanya dikasih COVID saudara. Mau mati kita yang urusin, ambil kotorannya apanya. Nanti udah sembuh sombong lagi saudara. Nah memang orangnya kayak begitu, mau diapain? Kembali lagi kita pakai kacamata kasih saudara. Karena istri bisa menguduskan suami. Mari masuk 2023 kita pakai kacamata kasih saudara. Kalau kasih itu ada rendah hati. Kalau rendah hati ada penguasaan di diri. Perhatikan, kita lihat kalau lagi konsumsi di gereja, orang itu rendah hati nggak? Ada penguasaan diri nggak? Makanan banyak. Wah, dia langsung serbu, ambil banyak-banyak, saudara, dia nggak mikirin di belakang. Habis itu kebanyakan nggak habis lagi. Dia terlalu banyak campur kan jadi enak, kalau ngeliatannya udah enak. Nggak habis dibuang lagi. Nggak mikirin yang di belakang. Orang itu punya penguasaan diri rendah hati, apa lihat dia pada waktu makan nggak mau liatin. Saya suka liatin. Kalau dihabisin nggak apa-apa, nggak habis. Yang di belakang habis nggak kebagian. Itu namanya nggak ada penguasaan diri, nggak rendah hati. Kalau dia rendah hati, dia akan ambil sedikit saudara, memikirkan yang di belakang jemaat yang lain. Apalagi ambil semua bebek, bawa kantong lagi saudara. Masukin. Ya biasanya kalau di gereja itu pada konsumsi paling beres sama itu kaum wanita saudara. Pokoknya kaum wanita bisa selesai konsumsi sampai kosong di meja saudara. Dia nggak mikir, akhirnya bapak ibu gembalanya mau datang habis doain orang, ngurusin tamu apa, mau datang boro-boro satu kue juga nggak ada. Dia masukin ke kantong semua. Udah tahu, bawa ompreng. Ih ibu gembala, gimana ya tadi kue pandan? Nggak ada, malah di tas dia tuh ada. Keluarin ke? Itu malu. Itu ada yang seperti itu bu. Kalau 2022 gitu, 2023 bertobat, amin. Yang suka begitu bertobat. Nah, kecuali habis konsumsi, ibu bapak semua udah makan masih sisa banyak, lu bawa pulang, lu bagi dan tetangga lu siapa hansip semua. Orang yang lain masih banyak antri kok. Itu contoh kecil, saudara. Mari 23 jangan rakus, amin. Makan jangan rakus. Kalau ini prokes, nggak rakus. Itu si Sambo itu rakus, saudara. Rakus dia. Sampai anak buahnya aja dia bunuh, saudara. Polisi tembak polisi, mending salah. Ya salah, ya udah lu tenang, lu gamparin deh, selesai, betul lah. Masukin penjara aja, betul lah. Ngapain lu bunuh orang? Sama kayak ini, nggak cocok pergesekan yang sudah memaafkan, mengampuni dengan kasih. Ngapain musir? Udah tahu janda tua, susah, miskin. Kok ngusir anak aja masih sekolah di Korea?
Coba kalau dia sabar, anak itu diurus juga dengan bini tua, bini muda ngurusin itu anak. Kalau sampai anak itu berhasil, apa dia nggak menuai juga istri mudanya? Kan dari kecil diurus juga, pasti dong. Nanti dia kerja, uangnya banyak kasih ditunjang pelayanannya, uangnya apa semua kan. Nah mari, pikiran kita jangan pendek saudara. Pikir panjang. Kalau Sambo pikir panjang masa begini, berapa tahun dia merintis sampai jenderal pangkat 2 bintang itu. Sekarang habis. Kalau saya sih maunya sih dia jangan ditembak mati Bu. Kalau saya doain, biarin dia Nusa Kambangan 20 tahun di sana, 25 tahun. Itu Nina. Tadi saya ke sana pelayanan, betul. Maunya saya dia bertobat. Ya kalau mau divonis mati boleh seperti kayak dulu itu ya, sampai 15 tahun baru dijalankan. Ya seperti si Dwi di ada divonis mati, tapi karena masuk dari SBY belum dijalankan, udah divonis nih yang narkoba yang apa. Ternyata setelah Jokowi divonis 2 kali kan, itu udah pernah saya ke Nusa Kambangan, itu mereka itu sudah tahu divonis mau mati, hidupnya sungguh-sungguh, terutama orang Afrika ini loh, orang Sigri ini, orang hitam, gara-gara narkoba dia bawa narkoba masuk, gila ini benar-benar duit ini gila banget. Itu saya dengar itu saya merinding, gregetan saya. Kenapa kok bisa ketangkep mau narkoba sih Dewi? Saya bilang gitu ya. Dia orang Afrika ya. Dia bilang, saya disuruh kakak sepupuku pergi ke India. Di India ketemu mafia. Paspor saya diambil. Saya dikasih nggak tahu berapa puluh juta masuk Indonesia. Itu narkoba, itu pil dibungkus pakai lem hitam. Telan satu-satu saudara. 80 pil si perut. Ada 3 orang masuk Indonesia telan. Nanti sampai di hotel dikasih obat pencahar. Nanti keluar lewat pup saudara. Lewat pup kan dicuci, dijemur lagi loh. Nah ini 3 masuk. Herannya waktu masuk X-ray, mungkin mimik mukanya kayak telan 80 ini mungkin nggak enak atau pucat gimana nggak ngerti lah. Ya akhirnya dia ini di X-ray perutnya tuh nggak tahu X-ray bisa kena perutnya, mungkin waktunya udah sampai nggak ngerti. Pokoknya dia itu banyak narkoba di sini, ditangkap polisi di bandara. Temennya yang satunya itu mati saudara, karena waktu di X-ray polisi nggak tahu bagaimana itu narkoba tuh di perutnya banyak yang pecah, keluar busa mulutnya, matanya memang melotot merah, mati. Yang 2 hidup, masuk penjara di Nusa Kambangan, divonis hukum mati. Nah, waktu saya pergi ke sana, dia di situ sudah masuk 11 tahun, belum dilaksanakan zaman SBY, zaman Jokowi dilaksanakan. Tapi saudara, saya pikir saya ke sana menguatkan mereka. Nggak taunya bukannya menguatkan mereka, mereka yang menguatkan saya, saudara. Dia sudah tahu nanti akan dihukum mati, jadi dia benar-benar kejar Tuhan. Doa pujian penyembahan sungguh-sungguh bertobat di Nusa Kambangan situ saya lihat. Dia itu pujian penyembahan luar biasa, sampai rekam lagu, sampai ada bos dari Surabaya suruh dia rekam lagu. Saya dikasih CD banyak saudara. Dan dia itu hidup sungguh-sungguh persiapkan dirinya menjadi mempelai Kristus. Dia menginjil saudara di penjara. Nah ada lagi yang dari Australia itu juga masuk penjara mau dihukum mati, Chinese ini. Akhirnya menginjil banyak, sebelum dia meninggal dia baptisin orang hampir 125 orang. Yang muslim banyak yang saya Cilacap dia injili. Akhirnya rute yang kedua, waktu dia divonis mau ditembak, dia sering dari penjara itu dia bisa pakai WhatsApp, dia suka telepon saya, WhatsApp saya. Akhirnya waktu dia mau divonis mau ditembak mati itu, kita semua hamba-hamba Tuhan, saya juga di kamar, saya doa pujian penyembahan, doa di TV, tumpangin tangan saudara. Tahu mereka kali ini yang nembak juga, dan gembala mereka itu kan tiap minggu kan pasti ada gembalanya datang ya, menyaksikan mereka ada 8 orang ditembak mati, yang 1 muslim, dan mereka merasa menghargai hadirat Tuhan. Mereka tidak mau ditutup matanya saudara, mereka sudah siap ditembak mati, dan mereka tahu karena mereka kejar Tuhan, mereka tidak takut, mereka bersuka cita karena mereka sudah persiapkan diri sebaik-baiknya. Dan pada waktu itu mau ditembak mati itu lagi jalan, mereka nyanyi saudara, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sepanjang perjalanan
Terus nyanyi dancing my soul, my savior. Semua nangis, yang nembak nangis, yang semua polisi sana nangis. Karena si Dwi ini grupnya semua tingkah lakunya bagus, saudara. Kalau dia nggak ditembak mati juga, dia keluar dari penjara, dia sudah bisa menjadi orang baik-baik, malah dia bisa menjadi penginjil. Tapi divonis ditembak mati. Nah, pada waktu mereka itu lagi berjalan begitu, ada satu, saya dengar kesaksian yang muslim ini, mereka juga minta didoakan, saudara. Last menit yang muslim ini terima Yesus, saudara. Jadi ada 8 orang, sebenarnya 9, yang satu itu yang TKW yang Filipina itu, akhirnya nggak jadi ditembak, dia dipulangin ke negaranya. Nah, jadi kita perhatikan, karena uang orang bisa seperti itu, tapi karena di Indonesia Tuhan tangkap si Dwi, Tuhan selamatkan dia. Ya, jadi mari kita mau rendah hati supaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau tahun 2021, tahun 2022, kalau hatimu ini ada ketenangan, ada shalom, engkau cakap menangani masalah. Engkau ada shalom, ketenangan, engkau bisa lewatin 2023 dengan penuh sukacita dan kemenangan. Amin. Amin. Dengan penuh hikmat, kelimpahan berkat Tuhan, saudara. Lewatin 2023. Boleh orang bilang itu tahun yang penuh dengan kegelapan lah, tahun yang susah lah. Ya, kalau saya bilang, kalau di Chinese tahun kelinci, saudara. Kelinci itu suka melompat, suka lari, betul? Kalau dia kelinci lari nggak? Lompat. Jadi tahun ini saudara harus melompat dan lari. Jangan duduk diam-diam. Tahun kemarin apa babi ya? Kerbau. Kerbau kerja mengirik ya. Kerbau. Melompat, lincah. Rohanimu itu harus lincah, Peggy Mel. Harus bergerak. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, tahun diam. Biar Tuhan yang bekerja diam. Semua diam, betul? Sampai gereja diam. Online. Bisnis diam. Lockdown. Tapi tahun ini tahun pergerakan, tahun lawatan. Amin. Tahun yang kamu lari kejar Tuhan, tahun yang harus bergerak. Kayak hari ini, sore ini jam 4 itu jam-jam orang tidur siang, saudara. Saya tadi pagi udah pelayanan, pulang udah mau jam 3, tadi istirahat sebentar, kakiku dipijit sebentar, saya datang. Bergerak. Kalau saya nggak mau bergerak, saya bilang Bu Yuri, udah nanti aja minggu depan atau bulan depan. Enggak, kita bergerak. Paksakan dirimu bergerak. Amin. Baru bisa kamu naik next level. Rohanimu itu naik. Matamu penuh kasih memandang apa yang Tuhan pandang. Jadi kalau ada yang minta tolong, kamu harus tergerak dan bergerak. Kamu kalau nggak mampu, kamu harus cari jalan keluar untuk menolong orang itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang mau nolong tapi tidak tergerak. Kita harus tergerak dan bergerak. Amin. Semua punya kasih karunia dan talenta, saudara. Amin. Mau kita benar-benar bergerak? Ya. Wahyu 3 ayat 8. Sampai jam berapa ya, Bu? Udah mau selesai? Jadi kan cerewet. Itu harus ini nih, harus taat sama tuan rumah nih. Iya. Wahyu 3 ayat 8 coba. Satu orang membaca. Iya. Coba baca. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkalnya. Haleluya. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu gak seberapa loh. Kekuatanmu tuh gak seberapa, kehebatanmu gak seberapa, gak sempurna. Ada kekurangan, kelebihan. Karaktermu, pelayananmu, pekerjaanmu, jadi suami atau istri, jadi anak atau orang tua, kekuatanmu tidak seberapa. Ada batasnya, saudara kita.
Tapi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas akan memenuhi kita. Dari Roh Kudus kalau kita kejar Tuhan. Haleluya. Terus kedua, aku akan membuka pintu bagimu. Tidak ada dapat seorang pun yang menutupnya loh. Tahun ini engkau mau kerja apa? Mau bisnis apa? Sertakan Tuhan. Mau online kah? Mau buka bakmi kah? Buka empek-empek kah? Mau kerja di kantor kah? Mau kerja apa? Pelayanan. Tuhan bukakan, saudara. Tuhan buka. Gak ada yang bisa tutup. Amin. Tuhan yang promosikan. Jangan khawatir. Masuk tahun 2023. Jangan khawatir. Jangan gelap mata kayak Sambo, jangan. Gara-gara uang, nyawa orang ditembak. Bisa dia hidupin lagi nggak? Mending kalau saya hidupin 1 triliun, nggak bisa. 100 triliun ya. Dia lebih tahu Bu Yuli daripada saya. Haleluya. Nanti mereka berdua diskusi toh. Aduh haleluya. 100 triliun. Saya juga bingung 100 triliun hitungnya bagaimana ya, nolnya berapa ya? Triliun 12 nol ya. 100 triliun itu berarti 14 nol ya. Ini kalau misalnya di rumah ini taruh 100 triliun penuh ya Bu? Amat ya. Aduh. Ke rumah saya aja. Aduh, lama juga. Nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, doa Bapaknya berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, bukan berlebihan, saudara. Amin. Amin. Artinya jangan serakah, jangan loba, jangan riba uang. Di sini masih ada rentenir, ada bungakan uang. Puji Tuhan, jemaatnya baik-baik ya. Kalau saya khotbah di daerah Batak, Pak, aduh banyak yang riba uang. Aduh, 20, 25, 30 bunganya. Rentenir cekek leher, saudara. Kalau nggak bayar diambil mesinnya, bangkunya, sofanya, kulkas apa diambil disita. Ya, nah jangan. Tuhan bilang jangan riba uang. Kalau kamu mau tolong, kamu kasihlah. Berbuat baik kepada saudara seiman. Lu kalau dia pinjam 2 juta, kalau kamu nggak mau, takut dia nggak bayar, saya punya uang, tapi bukan buat dipinjemin. Uang saya ini buat beli makanan, buat belanja, buat uang sekolah. Ya udah, saya kasih kamu 500.000 lah, terserah lu mau bayar apa enggak, yang penting lu pakai dulu. Ya kita mau tolong tanya dong, duit itu buat apa? Buat apa? Tanya. Kalau dia bilang di rumah dia nggak ada beras, nggak ada apa, ya udah, kita belikan sembako, kirim ke rumahnya, kasih makanan. Amin. Jangan uang itu dia buat pulsa dia jual judi online, pulsa dia buat selingkuh. Aduh jangan, dosa kamu. Kamu kasih dia juga, duit lu nggak berbunga, saudara. Nggak berbuah, bukan nggak berbunga. Tapi kalau kasih kamu persembahan kepada orang yang benar-benar menggunakannya yang benar, kamu kasih dia, kamu ini akan berbuah. Begitu juga persembahan kamu kasih hamba Tuhan yang aktif, yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kamu juga berkatnya akan berbuah. Orang hamba Tuhannya tidak aktif, pagi siang sore nonton TV aja, lu kasih dia persembahan, uang kamu bantet, saudara. Amin. Jadi kita harus benar-benar wise, berhikmat. Nah, jadi Tuhan bilang, nggak ada yang bisa nutup. Perhatikan masuk 2023, ini pesan Tuhan nih. Kalau saya sudah buka buat kamu pekerjaan, saya sudah buka musim yang baru kayak AI ini, nggak ada yang bisa tutup. Amin. Dikira diusir nggak ada tempat tinggal. Malah nanti bawa ke Batam, bisa pelayanan luar biasa di sana, ya. Ya karena dia mau hidup di dalam rumah baik Tuhan seumur hidupnya. Jadi pendoa, temenin Ii saya umurnya 70-an. Ya, bisa masak, bikin somai, bikin apa, saudara mau bikin somai, masak apa tuh? Tak camke, masak itu apa? Ya Om Coikon. Soikon, bisa pakai juhi segala Bu. Haleluya, ya. Iya, cukyok apa ya? Lo bisa kerja kok, ya. Kalau saya punya begini saya senang, saudara. Nanti kalau ada omset di rumah suruh masak. Saya hari ini suruh masak, saudara, pakai tahu apa? Tahu udang, iya, tahu kok udang. Saya suruh masak karena talentanya di situ. Pakai kacamata kan? Kasih, amin. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, Tuhan bilang gua akan buka pintu, saudara, buka pintu tuh.
nggak dapat ditutup. Dan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Nggak ada yang sempurna. Sebab punya kekurangan kelebihan. Amin. Semua terbatas, tapi roh Tuhan yang tidak terbatas akan melengkapi kamu, memperluas kapasitasmu. Amin. Perhatikan. Nah, di situ dibilang apa lagi? Aku tahu bahwa kekuatan bisa seberapa, namun engkau mengikuti, menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan. Kalau engkau hari ini divonis sakit kanker, kau masih setia ibadah, kau pujian penyembahan, kau tidak ke dukun, engkau tidak pergi ke ahli nujum, berarti engkau tidak menyangkal Tuhan. Kau harus punya hati, Tuhan, saya mengucap syukur, berkat-Mu lebih daripada cukup. Saya mau sembuh, nggak mau sembuh, saya percaya Tuhan beserta dengan saya, Immanuel. Tuhan ada di dalam saya. Saya sembuh, puji Tuhan. Nggak sembuh juga saya puji Tuhan, saudara. Saya tidak akan ke dukun. Saya tidak akan ke ahli nujum. Paling ke dokter. Jangan dikit-dikit Kwamia. Sekarang Kwamia HP gampang loh. Ketik aja bisa Kwamia. Main game-game Kwamia gitu. Ya itu yang suka main-main Kwamia gitu, saya lihat, ada hamba Tuhan yang begitu juga. Saya juga bingung ini hamba Tuhan. Jangan menyangkal nama Tuhan. Sekalipun engkau mungkin sering datang, biasanya ini yang muslim ya, datang ibadah sama tetangganya, mereka itu diintimidasi. Semua dapat sembako dari RT, karena kamu pakai kalung salib, kamu nggak dapat katanya. Sama keluarga juga diusir, nggak dikasih harta warisan. Biasa suku-suku Aceh atau suku-suku seperti kayak Bali. Tapi tetap nggak menyangkal, saudara. Itu banyak keluarga yang seperti itu. Mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tidak menyangkal. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Amin. Amin. Semua karena Tuhan. Jadi turuti firman Tuhan masuk 2023. Kalau kami masih judi online, sekarang jangan. Amin. Kalau engkau tidak persembahan perpuluhan, mari 2023 kasih perpuluhan dengan sukacita. Amin. Amin. Kasih persembahan dengan sukacita. Kalau kamu masuk 2022 ini kamu masih tipu-tipu, suka bohong. Bohong kecil, bohong besar sama dosanya, saudara. Itu batu besar, batu kecil, kalau dilempar itu nyelam nggak? Nyelam. Jadi mari 2023 jangan bohong, jujur, saudara. Ada 4 ketetapan Daud, itu ketetapan Tuhan. Dia sangat menuruti sampai turun ke anaknya Salomo. 1, benar. 2, jujur. 3, taat, saudara. Yang 4, saleh. Dia turunin sampai ke Salomo. 4 ketetapan Tuhan. Dia turutin firman Tuhan, saudara. Apakah dia nggak punya masalah persoalan? Banyak kalau kita baca Mazmur. Tapi dia tetap main kecapi, tetap doa pujian penyembahan, tetap kejar Tuhan, cari Tuhan. Amin. Seperti sehari-hari ini Bapak dan Ibu pasti punya masalah persoalan, kita kejar Tuhan. Amin. Datang ke sini, apa? Iya, datang beribadah. Amin. Iya, kita mau kejar Tuhan. Ya, jadi mari masuk 2023 kita penuh dengan gairah, semangat, passion. Kita akan menabur yang baik, pelayanan yang terbaik buat Tuhan, yang excellent, yang sungguh-sungguh. Dan kita akan menuai 2024 karena Tuhan tidak pernah berhutang. Perhatikan, saya pergi ke Israel, saudara. Itu yang ngangkat salibnya Tuhan itu adalah Yusuf dari siapa yang ngangkat salib Tuhan itu? Yusuf Arimatea, ya kan? Ya kan? Yang ngambil mayat Tuhan itu siapa? Simon dari Kirene, ya? Simon dari Kirene yang ngambil mayat Tuhan, orang kaya, yang dipaksa sama prajurit untuk ngangkat salib Yesus, bantu Yesus salib sampai ke bukit itu, Bukit Moria itu adalah Yusuf Arimatea. Perhatikan, sekalipun cuma begitu loh. Siapapun yang pergi ke
Israel itu akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Dimanapun 4 Injil ini diberitakan ada mereka, saudara. Sebelah kanannya itu adalah suatu monumen. Itu Yusuf Arimatia. Jadi di sini Bukit Moria di sebelahnya. Ya, kuburan Tuhan Yesus sebelahnya. Itu Yusuf Arimatia. Yang di sebelah kanan itu adalah Simon Kirene, yaitu Garden Tom. Ya, saya perhatikan. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Maria Magdalena mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu, saudara, paling mahal itu kita orang semua patungan 24 juta, saudara, 1 liter. Kita semua patungan tuh, terus dibagi-bagi. Itu minyak narwastu itu kalau mau beli itu mesti kerja setahun baru bisa beli. Itu Maria Magdalena memberi yang terbaik buat Tuhan, mengurapi Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib, perhatikan. Dan dia diseka dengan air mata dan rambutnya di kakinya. Tahu, saudara, nama perempuan ini yang mengurapi Tuhan Yesus. 4 Injil ini ditulis, di mana Injil diberitakan perempuan ini ada. Amin. Masuk 2023, mari kita mengurapi Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, dan pelayanan. Amin. Kayak tadi kesaksian, Tuhan Yesus berapa? Tersungkur, cium kakinya. Amin. Maria Magdalena bukan hanya cium, dengan air mata dia seka dengan rambutnya. Betapa rendah hatinya loh. Tuhan paling senang kalau kita pujian penyembahan itu biasa doa malam tuh tersungkur, saudara. Di banyak menyembah Tuhan. Suami istri punya masalah perusahaan, sembah Tuhan. Nanti ada jalan keluar, depan, kiri, kanan nggak jalan, di atas ada jalan. Amin. Ini masuk 2023, susah nggak? Susah nggak? Susah nggak? Enggak, yang mantep toh. Kayaknya nggak mantep nih. Masuk 2023 susah nggak? Enggak. Ikut Tuhan Yesus tidak susah. Amin. Tahun keberuntungan, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi yuk. Amin. Wahyu 3 yang terakhir apa? Dikasih mana yang tersembunyi, apa nama baru, coba. Yang terakhir. Siapa yang menang? Coba. Terus yang terakhir coba. Berapa? Siapa yang menang akan kukasih? Iya, ini jemaat yang benar-benar dipuji Tuhan loh. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tatanya. Artinya kita memerintah bersama dengan Tuhan. Yang penting engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Dalam keadaan apapun jangan kamu ganti KTP-mu loh. Kalau diterima puji Tuhan, suruh ganti KTP. Udah tahu Kristen suruh ganti Islam kah? Apa jangan? Karena apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau kamu bisa menang sampai waktunya, Tuhan bilang kamu duduk dengan aku di tata loh. Berarti mama memerintah bersama dengan dia. Amin. Nah ini menghibur kita luar biasa. Haleluya. Ayo kita nyanyi, Naomi. Lagu yang masih ada mujizatnya, yuk. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
lupa. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Ayo Naomi silakan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya akan aku percaya ada mukjizat. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Masuk 2023. Ada mukjizat. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Tuhan mengasihi saudara. Hanya engkau mesti datang mengejar Dia. Lakukan firman Tuhan bekerja. Ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mesti berhenti jemaat aja. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan inilah Tuhan dikerjakannya. Anak-anakmu suara paduan suarakan biarlah pematraikan di dewan musyawarahmu Tuhan. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya bersama dengan 24 tuan dengan malaikat serafimmu Tuhan. Biarlah mesbah ini kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan, yang membuat Engkau tersenyum menyenangkan hatimu. Ada mukjizat. Lebih kecil lagi suaranya. Aku percaya ada mukjizat.
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lari kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Silakan musik menyembah Tuhan. Saudara berdoa. Berdoa yang punya masalah dosa berdoa. Aku percaya Tuhan ada mujizat Tuhan. Engkau Alfa Omega. Kau lanjut usia, kau hidup selamanya. Kau Tuhan yang mengerti dan peduli. Hanya Roh Kudus tolong aku. Beri aku mengejar Tuhan. Beri aku mengutamakan Tuhan. Beri aku kesanggupan melakukan firman. Beri aku melekat sama Tuhan. Beri aku iman yang kuat Tuhan. Sehingga aku bisa menghadapi 2023 penuh dengan passion, semangat, penuh cerah, penuh harapan. Aku percaya Tuhan ada berkat-Mu yang luar biasa di Peggy Mel ini. Itu tahun kelimpahan, tahun berkat, tahun penuaian, tahun pelayanan, pergerakan lawatan Roh Kudus, tahun api Pantekosta Tuhan. Biar aku dikasih karunia Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada mesbah di setiap keluarga, ada mesbah sendiri, ada mesbah di gereja, ada mesbah Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia menjadi berkat bangsa-bangsa. Indonesia terjadi lawatan Sabang sampai Merauke. Tuhan 38 provinsi. Biar api Roh Kudus melawan Indonesia. Ada panen jiwa-jiwa 2023. Panen Tuhan jiwa Kedak Nebayon. Masuk dalam Yesaya 60 ayat 7. Menjadi ibadah. Coba mereka Tuhan, persembahan mereka, pujian mereka, ibadah mereka itu sangat berkenan Tuhan. Kawanan domba Tuhan, masuk Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja di tempat ini Bapak. Gereja rumah-rumah yang Kau sangat berkenan. Ada hadirat, ada api di sini. Kau berkati Bapak Ibu Gembala, segenap anak cucu semuanya. Ada kesepakatan dengan surga. Suami istri ada keunitian, ada kesepakatan dengan jemaat. Semua bersatu dengan iman yang teguh. Semua cinta Tuhan, melayani Tuhan, hidup menyembah dalam roh dan kebenaran, menuruti firman Tuhan. Semua Tuhan karunia talenta dan kasih karunia Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin.